Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dina atas eh, pengantarnya. Dan senang sekali ternyata kita semua kegiatan ini mendapat perhatian dari Ibu Menteri yang baru saja kita saksikan bersama. Dan alhamdulillah semoga ibu-ibu semua hari ini hadir di pelatihan ini sehat dan juga dengan batiknya ya. Ibu-ibu sekalian, kita sudah hampir 1 bulan atau 2 hari lagi kita 1 bulan bersama ini. Saya akan sharing screen dulu. Oke. Ya, ibu-ibu, kita mulai waktu itu tanggal 4 September dan sekarang kita masuk sudah tanggal 2 Oktober ya. Tak terasa selama sebulan dan saya perhatikan di grup semua semangat sekali para peserta. Dan hari ini kita masuk ke sesi kedua mengenai cegah sampah. Yang kita akan mulai hari ini dengan agenda acara, kita bisa lihat di sini, kita yang kedua ya ibu-ibu, ini pertemuan kita berarti nanti tersisa 2 kali lagi di tanggal 16 Oktober dan tanggal 30 Oktober sebagai penutupannya. Jadi kita tepat di tengah-tengah lagi proses bersama kita selama 2 bulan ini. Lalu hari ini untuk materi ada 6 agenda, di mana seperti biasa tanya jawab akan kita lakukan setelah penutupan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada keperluan di kantor yang memang tidak bisa meninggalkan, kami selalu menjaga supaya tepat 12.30 ibu-ibu punya waktu untuk istirahat dan lanjut dengan kegiatannya, tapi yang waktunya masih panjang bisa tetap tinggal sampai pukul 13 untuk sesi tanya jawab bersama. Dan tentunya tanya jawab tetap bisa dilanjutkan di WA Group bersama para fasilitator. Sekarang kita akan mulai dengan melihat hasil misi yang kedua nih ibu-ibu. Saya kalau udah membicarakan hasil misi senang sekali karena bisa dilihat ini, kalau ibu-ibu lihat sama-sama, ini adalah rekaman partisipasi peserta. Di mana peserta pada awalnya ada secara total itu ada 552. Lalu memang ada 4 yang sekarang untuk keperluannya sudah meninggalkan grup. Di misi yang pertama, kita ada 252 yang mengirimkan respon untuk laporan hasil misinya. Lalu di misi yang kedua, itu ada 185. Di sini Ibu bisa lihat ada putih angka ini. Ini adalah yang belum melakukan, tapi tetap mengirimkan laporannya. Dan itu yang kami harapkan. Jadi walaupun misalnya masih ada kendala atau sesuatu di laporan misi itu selalu ada pilihan untuk yang memang belum melakukan misinya. Tapi tetap laporkan supaya kami bisa tahu apa kendalanya ini. Nah, kami berharap nanti sampai di akhir pelatihan kita tidak bergerak sampai di bawah 125. Saya berharap ibu-ibu semua bahkan malah meningkat lagi ini pesertanya. Karena misi-misi yang kita lakukan ini bisa dilakukan sepanjang 2 bulan ini. Jadi ibu-ibu bisa atur waktunya, belum terlambat untuk memulai dari awal karena kita masih punya 1 bulan dan bisa dilakukan berbarengan. Jadi nanti saatnya misi ketiga, ibu-ibu bisa mulai juga tetap melakukan belajar buat kompos dan juga menimbang sampahnya. Kita sekarang akan lihat dulu ini video rekaman dari testimoni yang ibu-ibu sudah kirimkan. Kami ambil kesan-kesan yang berbeda untuk mewakili keragaman respon dari ibu-ibu terhadap proses membuat kompos ini. Jadi jangan kecewa kalau misalnya ada yang tidak muncul, artinya pendapatnya terwakili oleh yang di sini. Kita tonton sama-sama yuk. Hal yang mengesankan dalam pembuatan kompos adalah
Membuat kompos ternyata mudah, sangat dan asyik. Dan pengalaman ini adalah pengalaman pertama untuk saya. Pokoknya ini jadi pengalaman baru saya yang excited dan amazing. Ternyata gampang, tidak susah seperti yang saya bayangkan. Menghemat biaya, akhirnya nanti menghemat biaya, tidak usah membeli media tanam ke tukang tanaman. Membuat saya senang, membuat rumah dapur wangi, dan juga tanaman saya subur. Lihat, tanaman saya subur, alhamdulillah sangat menyenangkan dan juga mempunyai ilmu yang baru. Tiba-tiba sampah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ketika mau berangkat DL, benar-benar memastikan keadaan komposnya aman seperti meninggalkan binatang kesayangan. Saya menjadi tahu menggunakan sampah-sampah organik dari sampah domestik, sampah rumah tangga yang kemudian dapat diolah sebagai kompos. Nah, ini adalah kompos yang saya sudah buat sesuai dengan petunjuk dari pelatihan WISA. Salam sehat, terima kasih. Wah, luar biasa ya Ibu melihat tampilan ceritanya. Jadi walaupun kita berjauh-jauhan dan pelatihan ini daring, kita bisa tetap saling mengenal dan kita bisa juga saling interaksi dengan memang laporan-laporan yang kami minta. Karena dari laporan-laporan itulah yang kami akan olah dan sajikan kembali kepada para peserta sekalian. Sekarang kalau belum terwakili di video, bisa dilihat juga dari jawaban yang ibu-ibu berikan ketika kami bertanya perasaan saat buat kompos. Yang paling mendominasi ini adalah katanya senang dan ditambah penasaran, semangat, bahagia, luar biasa ibu-ibu, positif sekali. Dan kita bisa lihat ada satu komentar, wow gitu, komentarnya dari membuat kompos ini. Bahkan ada pun yang misalnya deg-degan, kayak coba resep baru dari kue kayaknya ini. Lalu ada yang bilang hemat, ada yang geli, ada yang masih misalnya sampahnya nggak bau katanya, berdebar-debar, takut gagal. Itu semua perasaan-perasaan yang sungguh wajar dan saya berharap ini terus dipertahankan untuk kita bisa lanjut dalam pelatihan ini. Dan saya juga berterima kasih ibu-ibu semua sangat responsif kayak ini, hal-hal seperti ini akan bisa muncul dan kami walaupun jauh bisa tahu karena ibu-ibu merespon pertanyaan-pertanyaan dari tim materi. Sekarang kita bisa lihat bagaimana dalam proses membuat kompos ini. Jadi dari seluruhnya yang kemarin itu ada 185 orang untuk misi yang kedua yang memberi laporan, di mana sekitar 21% sudah mulai sebelum pelatihan ini. Dan ada 18% yang langsung mulai. Ini yang warna hijau ini 18% langsung mulai ketika mulai di pelatihan. Walaupun kita belum menyampaikan materi, kami belum menyampaikan materi tentang membuat kompos, saking semangatnya nih ibu-ibu. Dan apa di sini 50% mulai pada saat kita masuk ke misi kedua, dan memang masih ada yang belum, tapi saya yakin yang belum ini juga akan segera melakukannya. Dan keragaman ini menjadi nilai lebih karena di dalam grup terjadi pertukaran pengetahuan. Jadi ibu-ibu yang misalnya sebelum pelatihan sudah melakukan, saya merasa ibu-ibu banyak sekali berbagi kepada yang lain. Dan itu kan semangat positif yang jadinya ditularkan ke seluruh peserta. Terima kasih dan juga kepada fasilitator. Jadi kita memang membentuk grup yang saling menyemangati ini. Kalau dilihat dari kepuasan, kepuasannya ada 13% yang sudah puas. Dan ada 64% yang puas, tapi masih penasaran, pengen lebih baik lagi. Ini modal utama untuk kita bisa menjadi nyaman dengan proses membuat kompos adalah rasa penasaran. Karena bahkan sampai sekarang aja kami masih terus senang uji coba untuk menemukan cara-cara yang paling pas dalam kondisi kami di rumah untuk pembuatan kompos ini. Dan ada yang masih belum terlalu yakin, itu hal yang normal, atau ada yang lain-lainnya ini. Nah, sisanya, ini kalau dilihat sisanya, kita bisa lihat, sisa sampah B-nya itu memang masih ada yang 39% itu
masih ada yang dikeluarkan dari rumah. Kita akan lihat nanti apa ya yang masih menjadi kendala sehingga perlu keluar dari rumah, sehingga kita belum bisa mengompos semuanya. Tapi 58% sudah tidak ada katanya sampah kategori B yang keluar dari rumah. Ini sungguh modal untuk ibu-ibu semua. Berarti kalau dulu kemarin itu di awal timbangan sampahnya 50% adalah kompos, ibu-ibu tuh udah bisa mengurangi 50% dari sampahnya dengan baru melakukan satu langkah membuat kompos ini. Kita lanjut. Bentar ya. Nah, sekarang saya melihat karena masih ada beberapa yang punya masalah dengan buat kompos, saya hanya akan mengangkat sedikit tentang prinsip dasar membuat kompos. Jadi dalam membuat kompos ini mungkin ibu lihat banyak cara, banyak ragam, tiap orang berbeda. Tapi kuncinya adalah sesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah ibu-ibu. Jadi 4 yang utamanya adalah seperti ini. Tapi dari 4 ini yang paling utama adalah 2 hal, yaitu sisa sayur dan buah yang jadi sumber nitrogen dan daun kering atau kertas atau kardus yang jadi sumber karbon. Jadi 2 hal itu prinsipnya membuat kompos. Adanya nitrogen dan ada karbon. Kalau gampangnya adalah yang nitrogen itu yang berwarna, yang hijau-hijau, kulit buah yang berwarna, yang masih basah. Lalu kalau yang sumber karbon itu adalah yang daun kering berwarna coklat. Jadi suka dibilang campuran antara coklat dan hijau. Itu saja rumusnya. Nah, nanti seperti apa persisnya? Persis seperti ibu-ibu membuat kue. Jadi dicari supaya kompos itu campurannya jangan sampai dia terlalu basah. Kalau dia sampai terlalu basah, biasanya mungkin akan timbul binatang-binatang. Kalau biasanya kita nyebutnya bela tuh. Bela itu kalau dikasih belatung tuh, kalau dikasih nama bela dia langsung berubah jadi cantik kayaknya. Tapi kalau misalnya kita sebutnya belatung mungkin jadi geli. Nah, biasanya kalau basah itu ada belatung. Gampang mengatasinya, kasih lebih banyak yang coklat-coklat. Jadi ibu bisa keliling, misalnya di rumah nggak ada pohon, bisa ke tetangga untuk ngumpulin daun-daun keringnya dan dicampurkan. Bahkan kalau nggak ada, bisa juga misalnya dicampur robekan-robekan kertas bekas kayak gitu, itu masih bisa. Ya, lah ini ada 2 hal yang memang akan mempercepat proses terjadinya kompos, di mana biasanya ditambahkan tanah atau kompos yang sudah jadi atau pupuk kandang itu bisa membantu. Tapi dia nggak wajib. Kalau misalnya ibu-ibu punya, ibu-ibu bisa tambahkan. Tapi kalau tidak ada, 2 ini saja sebenarnya sudah cukup, yang coklat dan yang hijau. Mol itu adalah menambah mikroorganisme lokal. Suara saya terdengar nggak ibu-ibu nih? Dengar ya, cukup jelas. Kayaknya ada beberapa yang bilang suara kurang terdengar jelas. Semoga terdengar jelas ya. Ibu Fajar bisa dengar suara saya kalau di situnya? Suaranya ada tidak. Oh gitu. Putus-putus Bu suaranya. Oh. Kalau sekarang bagaimana? Muncul tenggelam. Oh gitu. Betul. Bergema Bu. Oh. Kayak ada suara lain. Tidak terdengar. Sebentar. Sekarang terdengar nggak? Terdengar tapi kurang jelas. Ya. Oh. Masih kurang jelas. Coba saya kurang clear. Suaranya tenggelam ya. Hilang muncul suaranya. Suaranya kecil. Mendem Ibu, suaranya mendem. Kayak. Apakah cukup jelas Ibu-ibu? Ya, kecil Bu, masih kecil. Suaranya tidak seperti biasanya Ibu. Oh. Apakah cukup jelas Ibu-ibu? Masih kecil. Suaranya kecil sekali, tidak terdengar. Suaranya mendem. Kayaknya mendelep gitu suaranya ya Bu? Ya betul. Kalaupun keluar mendem suaranya. Oh. Gini deh, mungkin pakai speaker aja Bu, atau pakai mic, sorry pakai mic, maaf. Nah ini ada suara nih. Lebih baik. Oh ya Allah.
Enggak ya? Mungkin harus di-mute semua, Bu. Nah, coba dibantu kalau bisa mute seluruh peserta. Ibu Dina bisa dengar saya jelas? Bisa, Ibu, bisa. Tapi memang Sudah tadi jelas. beberapa saat mendem, Ibu. Jadi memang kayak ada jauh, kayak agak kecil. Oh, sekarang tapi jelas. Sekarang jelas, Ibu. Jelas. Oke. Oh, di mana? Dia di mana? Ipat, itu kemana dia? Coba kalau gitu host bisa dibantu untuk mute seluruh peserta dulu. Nah, ya kita lanjutkan. Jadi mikroorganisme MOL itu yang ibu-ibu buat itu adalah optional. Jadi kalau ada, ibu-ibu bisa tambahkan untuk mempercepat proses, tapi sekiranya masih kesulitan, belum ada, nggak apa-apa. Langsung aja dulu mulai dengan membuat campuran dari sumber yang hijau dan coklat tadi. Begitu kira-kira tipsnya membuat kompos. Lalu apa ya yang namanya pupuk organik cair? Itu karena perbedaan wadahnya dalam pembuatan kompos. Jadi ada beberapa yang membuat dengan adanya keran di bawah, di mana sekitar mungkin 10 cm sebelum dasar dibuat saringan, penahan, sehingga yang terkumpul di dasar itu hanya airnya. Sebenarnya kalau misalnya ibu-ibu buat kompos biasanya di wadah apapun, itu ada memang cairan yang berasal dari hasil uraian mikroorganisme tersebut. Hanya mungkin dia langsung menyerap ke tanah, atau kalau memang prosesnya nggak terlalu cepat, biasanya nggak terlalu keluar airnya. Gitu. Tapi kalau misalnya pakai banyak campuran tambahan MOL atau banyak mikroorganisme, lalu dibuat saringan, airnya itu akan terkumpul pelan-pelan dan itu yang jadi POC. POC itu kepanjangan dari pupuk organik cair, hasil sampingan dari kompos yang padat. Kalau ibu-ibu buatnya dengan biopori juga nggak masalah. Walaupun itu nggak dipanen, tapi ibu sudah membuat kompos sebenarnya. Jadi itu salah satu cara untuk membuatnya juga. Saya lanjut. Nah, sampah residu dari kategori B yang masih ditemukan, itu biasanya memang kayaknya tulang, duri, sisa-sisa perut, ikan. Nah, ini nih ada beberapa yang mungkin di beberapa orang dia bisa mengatasinya. Nanti saya berharap ini bisa didiskusikan di dalam grup WA supaya ketemu caranya. Saya rasa sereh mungkin masih bisa untuk diolah dengan kompos, tapi harus dikecil-kecilkan. Dan ranting, batang, kalau memang jumlahnya banyak, serta daun, memang ada hal-hal khusus yang nanti bisa berbagi di dalam grup cara-caranya untuk melakukan tersebut. Untuk kayak tulang itu memang kalau misalnya kami sendiri, kalau saya di rumah ada dua. Saya kadang masukin biopori atau saya kubur. Jadi saya punya satu tempat yang memang tanahnya sudah gembur, yang di situ memang dipakai untuk mengubur tulang-tulang yang besar biasanya. Ibu bisa cari juga misalnya nggak ada tanah di rumah di lingkungan tertentu. Tapi kalau tinggalnya di apartemen mungkin memang susah untuk yang seperti ini ya terpaksa dibuang ke TPA. Tapi saya yakin kalau untuk membuat kompos nanti akan kami kirimkan di WA Group contoh-contoh yang melakukannya dengan tinggal di apartemen sekalipun. Karena kompos itu sebenarnya masih bisa dilakukan di dalam kondisi lahan yang sangat terbatas. Sekarang kita beranjak ke hal kedua di misi yang pertama, misi yang kedua, yaitu tentang pihak ketiga yang menerima sampah kategori A. Kelihatan bahwa sebagian besar memang masih memberikannya kepada petugas sampah. Saya berharap ibu-ibu sudah bertanya juga ke petugas sampah bahwa yang diberikan itu adalah benda-benda yang memang masih bisa dimanfaatkan untuk daur ulang. Kadang-kadang kan kita agak siwer ya antara maksudnya dikasih ke petugas sampah, apakah dia tau-taunya buang itu ke TPA gitu. Itu yang perlu kita pastikan supaya kita tahu mana sebenarnya benda-benda kita yang tidak bisa dimanfaatkan petugas sampah sebagai pemberian tambahan. Lalu ada yang diberikan ke pemulung. Dua pihak ini adalah kayaknya andalan dari semua. Walaupun beberapa ada yang sudah ke bank sampah, tapi jumlahnya belum terlihat signifikan di sini, atau juga yang menggunakan jasa layanan ketiga. Kayak saya sebut beberapa ibu-ibu sudah menggunakan jasa layanan pihak ketiga, sekarang banyak pengelola sampah swasta, tapi itu rasanya kayaknya baru terbatas di Jakarta yang ada seperti itu, tapi di daerah bisa berbeda. Nah, pihak ketiga yang terlibat ini bisa bervariasi tergantung memang di mana ibu tinggal, dan belum tentu di tempat-tempat misalnya yang di pelosok gitu ada tempat-tempat untuk
menyalurkan sampah daur ulang. Sehingga itu sebabnya pada hari ini kita akan berbicara mengenai cegah sampah. Karena kalau cegah sampah, dimanapun kita berada, kita bisa melakukan cegah sampah ini. Sekarang tantangan saat memilah sampah kategori A. Dari ungkapan peserta nih, kalau saya lihat, yang paling tinggi adalah bikin rumah jadi penuh. Karena harus menyimpan sementara hasil pilahan. Bisa saya maklumi itu, seperti itu. Kita memang nyimpen sampah. Beberapa waktu kalau kita tidak mengurangi jumlah yang masuk, pasti ya rumah kita yang akhirnya penuh karena kita menyimpannya. Tapi ibu-ibu bayangkan bagaimana kalau sampah kita semua ini selama ini terkumpul ke TPA. Kita mencoba baru sebulan ini udah terasa ya rumah kita lebih penuh dengan sampah. Bagaimana kalau yang selama ini kita nggak pernah merasakan karena kita langsung berikan ke tempat lain. Yang walaupun masalahnya nggak selesai, tapi kita mindahin ke tempat lain persoalan itu. Jadi dari sini sebenarnya terasa ya ibu-ibu ya, bahwa kita selama ini ternyata bukan nggak punya masalah, cuman masalahnya kita geser ke tempatnya orang lain. Begitu pula sebenarnya negara maju juga gitu, bukan nggak punya masalah, tapi lihat kita dapat impor sampah dari negara-negara maju. Kenapa? Karena mereka nggak bisa menanganinya sendiri di sana. Jadi bedanya cuma itu, kalau kita sekarang dapat dari negara maju, kita juga memberikan ke suatu tempat di kota kita untuk sampah kita, kalau kita tidak menyelesaikannya di rumah. Sekarang ada 15 besar sampah residu yang muncul di sini. Tisu tangan yang paling tinggi. Lalu ada kemasan pasta gigi, pembalut bekas, saya nggak tahu. Mungkin bisa dicek teman-teman yang bank sampah, apakah kemasan pasta gigi ini memang tidak bisa didaur ulang atau bisa. Nanti kita bisa bertukar informasi. Pembalut bekas, kantong kresek, ini semua ada. Dan ibu-ibu nanti bisa lihat lebih lanjut sampai ada styrofoam makanan yang dijawab oleh para peserta yang masih ada sisanya residunya. Nah, disinilah hari ini kita akan berusaha untuk mengurangi sampah-sampah ini. Supaya kita tidak lagi punya residu yang begitu banyak. Sekarang kita akan masuk ke agenda kedua, yaitu tentang 1001 cara cegah sampah. Jadi nanti akan kami banyak sumber inspirasi di sini. Kita kenapa sebutnya 1001 cara untuk mencegah sampah? Karena kalau kompos caranya udah banyak, tapi caranya ya prinsip dasarnya tadi antara sampah coklat sama sampah hijau. Tapi kalau mencegah sampah itu benar-benar bisa sangat bervariasi dan bisa dilakukan dengan sangat berbeda antara orang per orang gitu. Nah, kita bisa lihat di sini kemarin ada kuis 3R. Di kuis 3R ini kita lihat kadang-kadang kita hasil jawabannya di sini ibu-ibu 2/3 dari ibu-ibu mengatakan bahwa yang pertama itu adalah reduce urutannya. Lalu reuse dan recycle. Memang ada masih beberapa sekitar 1/3 dari ibu-ibu yang masih mungkin bingung yang mana ya urutannya sebenarnya. Dan itu wajar sekali, karena kalau kita bicara, ayo kita kurangi sampah, oke, aku udah daur ulang sampahku, gitu. Aku udah setor kemana, gitu. Nah, ini yang otomatis biasanya kita bertemu ketika kita bicara pengurangan sampah adalah tentang daur ulang. Padahal kalau kita lihat, ini gambar favorit saya, ini kartun ini nih, kelihatan bahwa sebenarnya recycle itu kalau kita dalam suatu kompetisi, dia yang nomor 3. Jadi itu dilakukan justru terakhir. Yang paling pertama penting dilakukan itu adalah menguranginya, reduce. Setelah itu reuse, memperpanjang umur pakainya, baru recycle untuk mendaur ulang supaya dia jadi bahan baku untuk benda lain yang baru. Jadi, dan itu akan butuh energi banyak, pengumpulan, sehingga yang akhirnya bisa dilakukan oleh siapapun dengan dimanapun, itu adalah reduce. Kita sesuai dengan hierarki yang kita mau ubah. Ini muncul lagi gambar ini, ibu-ibu lihat, kita mau ubah dari yang kiri ke yang kanan.
Kalau kemarin kita daur ulang materi itu buat kompos, itu kita lakukan, lalu juga disalurkan ke bank sampah, itu daur ulang, atau kita pakai ulang. Tapi kita akan sekarang fokus di makin ke atasnya, pengurangan dan pencegahan. Bedanya apa? Kalau pencegahan itu kita bisa berhenti sama sekali memakainya, kalau pengurangan tuh hal-hal yang kita pakai tapi lebih sedikit daripada biasanya. Jadi, utamanya kita berusaha mencegah yang terbanyak dan mengurangi itu yang keduanya. Kadang kita misalnya kayak alat-alat medis seperti infus gitu, itu masih dari sekali pakai. Tapi itu kan kita pakai nggak setiap waktu, nggak setiap hari, dan kita berharap malah nggak pakai kan. Nah, tapi untuk yang sehari-hari kita pakai, itu kita berusaha untuk cegah supaya jangan menghasilkan sampah. Sekarang paling gampang untuk mencegah itu apa? Paling gampang itu mencegah dengan menolak. Jadi nggak perlu modal apa-apa kalau untuk mencegah itu. Yang paling penting itu adalah menolak. Kita lihat video ini ya. Jadi sebenarnya yang paling utama itu, yang paling gampang kita lakukan adalah menolak. Tapi untuk menolak itu tentu kita harus berpikir, apa ya yang kita perlu tolak? Nah, itu ibu-ibu punya kontrol sebesar-besarnya untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, saya nggak akan berpanjang lebar lagi, saya akan mengajak ibu-ibu untuk bertemu 3 narasumber yang akan berbagi 1001 cara cegah sampah. Nah, di sini ada Ibu Irma, dan Ibu Nina, serta Ibu Fajar. Ibu Irma ini adalah salah satu peserta tahun lalu, 2019, yang berhasil dalam 30 hari untuk mencegah sampahnya. Dan itu setiap hari beliau posting di sosmed ya, nggak ada satupun. Banyak sebenarnya beberapa ibu-ibu juga melakukannya dan ada di fasilitator juga. Bu Irma ini ada satu geng dari Bogor yang setiap hari datang bareng-bareng setiap kali pelatihan. Nah, sayangnya tapi kita akan lihat nih Bu Irma 30 hari apa yang dilakukan untuk mengurangi sampah. Tapi sayangnya Bu Irma ini nggak bisa hadir hari ini karena sedang dinas ke lapangan di Kalimantan. Jadi beliau sudah menitipkan video sharingnya yang akan kita lihat bersama siang hari ini. Ya, tanpa akan memperpanjang, saya akan sampaikan apa yang Bu Irma sudah lakukan 30 hari. Mengurangi sampah.
luar biasa ya Ibu Irma. Nah, kita akan dengar ceritanya bagaimana Bu Irma bisa melakukan konsisten 30 hari untuk mengurangi sampah. Saya akan lanjut. Bu Irma sudah merekam ini dan mari kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu peserta pelatihan BISA se-Indonesia. Salam hormat kepada Ibu Ketua DWP KLHK, Ibu Ambar, dan Ketua DWP Kementerian Lembaga lainnya yang mungkin saat ini hadir bersama kami. Alhamdulillah semua sehat ya Bu. Yang sedang sakit kita doakan semoga segera sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akan sedikit bercerita ada apa di balik video tantangan 30 hari mengurangi sampah yang telah Ibu tonton tadi. Video ini adalah bagian tugas yang diberikan Bu Santi, tim materi pada pelatihan BISA yang saya ikuti tahun lalu, 2019, yaitu memposting aktivitas mengurangi sampah di Instagram selama 30 hari. Pelatihan tahun 2019 ini berlangsung selama 7 bulan karena di jeda Ramadan dan Lebaran dengan sesi pertemuan 7 kali. Pelatihannya offline sehingga setiap 2 minggu sekali peserta bertemu untuk merefleksikan tugas dan mendapatkan materi. Saya, Bu Ernawati Zainal, dan Bu Lilis yang saat ini juga menjadi fasilitator, itu setiap 2 minggu sekali naik KRL dari Bogor ke Kebun Nanas untuk mengikuti pelatihan BISA. Mungkin ibu-ibu kaget saat mendengar waktu pelatihan yang cukup panjang dan bertanya apakah tidak melelahkan. Jawaban saya ya tidak. Karena kami menjalaninya dengan bahagia. Bahagia karena bertemu dengan ibu-ibu yang sama-sama ingin membentuk perilaku minim sampah. Sebenarnya apa sih yang membuat saya tersadar untuk membentuk perilaku minim sampah? Di awal pelatihan kita diajak menonton video dan salah satunya adalah Jangan Tunggu Kiamat. Video itulah merupakan titik balik kesadaran saya dan rasa bersalah karena telah berkontribusi atas tumpukan sampah yang ada di TPA. Sampai saat ini kalau nonton video itu saya masih terharu dan kadang menyesal kenapa baru tersadar sekarang. Padahal suami saya selalu mengingatkan saya untuk jangan buang sampah sembarangan dan kurangi sampah. Beliau punya hobi mendaki gunung dan setiap turun gunung selalu membawa botol kemasan plastik dari gunung. Dan saya tidak peduli atas apa yang suami saya lakukan. Saya anggap itu hal biasa. Setelah nonton video Jangan Tunggu Kiamat, maka saya berusaha merubah perilaku saya sebelum kiamat. Makasih Kaisan sudah mengingatkan. Terima kasih juga kepada Ibu Ketua DWKLHK yang mengajak saya mengikuti pelatihan BISA. Kalau nggak diajak, mungkin saya juga nggak tahu harus berbuat apa terhadap sampah saya. Jadi ingat cerita Bu Aida, salah satu peserta BISA di grup C yang dari dulu sudah melakukan pilah sampah, tapi nggak tahu harus gimana selanjutnya. Dan saat ini beliau bersyukur karena diberi kesempatan mengikuti pelatihan dari Ibu Ketua DW-nya. Semoga ibu-ibu juga merasakan kebahagiaan ketika diajak mengikuti pelatihan ini ya. Sebenarnya apa yang saya lakukan untuk mengurangi sampah saya? Yang pertama, cegah jangan sampai masuk rumah. Bagaimana saya mencegah? Saya rencanakan belanja. Sejak menikah, saya melakukan belanja untuk kebutuhan dapur saya itu seminggu sekali. Untuk makanan segar, sayuran, tahu, tempe, ikan, dan daging telur di pasar tradisional. Dan sebulan sekali untuk kebutuhan sabun, saus, minyak goreng, beras, dan lain-lain di pasar grosiran atau pasar yang bisa saya beli dalam jumlah besar dan bisa diisi ulang. Apa manfaatnya kita melakukan perencanaan belanja? Karena menurut saya lebih hemat, masaknya juga terencana, sampah saya juga lebih terkendali dan lebih mudah memasak tiap hari karena persediaan bahan selalu ada. Selain merencanakan belanja, saya membawa tas dan wadah setiap belanja. Kebayangkan jika sekali belanja dalam seminggu saya beli 10 jenis makanan yang dibungkus plastik, setahun saya menghasilkan 480 kantong plastik. Dengan membawa tas, kantong belanja, dan wadah, saya sudah bisa menolak plastik dan sampah berlebih masuk rumah saya.
Bahkan pernah suatu saat kantong plastik tidak satu pun ada di rumah saya. Kami kebingungan mencari plastik untuk wadah sampah. Dan si teteh di rumah langsung mengambil karung bekas beras dan dijadikan kantong sampah kering dan basah yang bisa dicuci dan digunakan lagi. Kata anak sekarang namanya kreativitas tanpa batas. Saya masih belum puas, saya ingin melanjutkan tantangan 30 hari saya. Saya amati lagi apa yang menjadi sumber sampah di rumah saya. Ternyata tisu. Sebulan ternyata saya menggunakan 6 pak tisu. Bagaimana saya bisa mengurangi atau meniadakan sama sekali tisu di dalam rumah saya? Maka semua kotak tisu di rumah saya ganti dengan serbat-serbat kecil yang mudah diambil, dan orang rumah yang awalnya kagok lama-lama terbiasa dan nggak mencari tisu lagi. Yang kedua yang saya lakukan adalah pilah, dan olah sampah yang sudah terlanjur masuk rumah. Saya cari informasi kepada bank sampah terdekat, jenis sampah apa yang diterima di bank sampah. Maka sampah anorganik saya pilah dan saya setor ke bank sampah. Wadah kemasan makanan seperti es krim, KFC, minyak goreng, itu tidak selamanya saya serahkan ke bank sampah karena saya gunakan kembali sebagai wadah ayam, ikan yang saya susun di dalam freezer. Sampah organik saya olah menjadi VOC yang biasa sampah organik dari kulit buah, dan sisa masakan ya saya langsung masukkan ke biopori. Dengan cegah, pilah, dan olah, residu KTP yang dulunya bisa sampai seharinya 0,75 sampai 1 kilo, sekarang seminggu 0,75 sampai 1 kilo, atau berkurang 10 sampai 14%. Apa rasanya 30 hari mengurangi sampah? Tentu yang saya rasakan sangat seru, karena harus berpikir kreatif setiap hari mengurangi sampah. Dan bahagia, karena saat memposting di IG, kebayangkan memposting di IG yang biasanya orang posting foto cantik, rumah bagus, tanaman bunga yang cantik, ini saya harus memposting sampah. Awalnya memang berat, namun ternyata ada teman saya yang tertarik dan menjapri saya dan ingin ikut mengurangi sampah dan memilah sampah, belajar dari saya. Jadi saya semakin semangat dan semakin bahagia mengikuti tantangan minim sampah selama 30 hari. Kisah bahagia dan lucu selalu terjadi saat perubahan yang saya lakukan. Ada cerita lucu saat membeli sate dan saya membawa wadah sendiri, ternyata wadahnya nggak muat. Si abangnya bilang, pakai plastik aja Bu. Saya bilang jangan, tusuk satenya aja yang dipatahin, dan akhirnya satenya bisa masuk dalam wadah yang saya bawa, dan resikonya kami makan sate dengan tusuk yang pendek yang lumayan cukup mengganggu dan membuat kotor muka kita ya karena sausnya. Kisah lain saat membeli bubur ayam, saya membawa tas belanja tapi lupa bawa wadah. Sampai tukang jual bubur, saya lihat ada tumpukan styrofoam dan plastik yang akan menjadi wadah pesanan bubur saya. Nah, saya sempat berpikir apa saya lanjut membeli atau saya kembali untuk ambil wadah. Akhirnya saya putuskan untuk saya kembali ke rumah mengambil wadah, sehingga saya membeli bubur ayam tanpa plastik dan styrofoam. Memang agak repot karena harus kembali ke rumah, tapi saya sangat bahagia karena saya bisa menolak styrofoam. Saat ini tiap ke pasar belanja mingguan, saya selalu dipuji tukang sayur karena saya selalu menolak plastiknya. Kebayangkan bahagianya kalau dipuji, Bu. Alhamdulillah kami juga melakukan mudik asik tanpa plastik pada Idul Fitri tahun 2019 lalu. Jadi kami mencoba mengkampanyekan sambil berjalan mudik, kami bawa spanduk mudik asik tanpa plastik, dan keluarga, anak dan suami mendukung itu, dan kami bisa bahagia melakukannya. Sebenarnya apa sih kesulitan dalam mengurangi sampah? Kesulitannya akan terasa dalam mempertahankan komitmen bagi saya. Jika kita berkomitmen, maka akan ada segala cara yang kita lakukan untuk mengurangi sampah. Apa sih tips mengurangi sampah itu?
Kalau tips yang saya lakukan yaitu masak sendiri, sehingga tidak berlebih dan bisa secukupnya yang kita olah. Kemudian selalu bawa botol minum, kotak makan, sendok, dan sedotan sendiri. Dan ketiga, selalu sedia tas belanja, kantong belanja, dan wadah jika keluar rumah. Nah, biasanya ibu-ibu kalau keluar rumah, pasti pulangnya bawa jajanan. Pastikan yang masuk rumah hanya jajanan, bukan sampah ya, Bu. Sehingga kita bisa mengurangi sampah residu yang masuk rumah kita. Demikian sedikit pengalaman saya, semoga bermanfaat dan menambah semangat untuk komitmen mengurangi sampah, dan jangan lupa ajak teman untuk mengurangi sampah. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai sadar tentang pengelolaan sampah saat baru berumah tangga, karena harus mengurus sendiri semua urusan rumah tangga termasuk sampah, terutama karena terganggu dengan bau dan tikus yang datang di tempat sampah di depan rumah. Awalnya belajar memilah dan mengelola sisa organik karena sumber bau dan pembusukannya ada di situ. Beberapa waktu kemudian baru belajar mengelola sisa anorganiknya. Ternyata memilah saja tidak cukup mengurangi sisa anorganik yang kami hasilkan. Persentase terbesar adalah sisa kemasan sekali pakai. Saat itu banyak jenis kemasan sekali pakai yang tidak diterima bank sampah atau pemulung. Kemudian terpikir untuk berbelanja kemasan box atau berbelanja curah. Tapi ternyata kemasan box tidak sesuai dengan konsumsi kami yang sedikit. Dari sini muncul niat untuk membuka warung isi ulang, menawarkan pada saudara, tetangga, kerabat yang mungkin punya kebutuhan rumah tangga yang sama. Perjalanan mengurangi sampah ini mengajarkan kepada kami untuk memulai kebiasaan baik dari diri sendiri. Dengan sendirinya akan menular melalui semua kegiatan yang kami lakukan sehari-hari. Nah, tadi itu cerita dari Bu Nina yang singkat, tapi kita nanti bisa tanya jawab lagi dengan Bu Nina. Dan yang paling menarik, Bu Nina ini punya, tapi kita akan dengar ceritanya di pertemuan berikutnya lagi. Bu Nina ini punya Instagram yang setiap bulan November, dia melakukan tantangan 30 hari untuk mengurangi sampah,
di mana itu dikelola bersama anak-anaknya. Jadi anak-anaknya juga terlibat dalam usaha mengurangi sampah sebagai bagian hidup dari keluarganya selama ini. Bahkan anak-anaknya kayaknya banyak inisiatif-inisiatif untuk mengurangi sampah yang dimulai juga oleh anaknya dari Bu Nina. Jadi sebenarnya usaha mengurangi sampah ini bisa jadi perjalanan yang menarik, tidak hanya untuk kita, tapi untuk mengajak serta para keluarga semuanya, ibu-ibu sekalian. Nah, terakhir nih ada narasumber kita yang ketiga. Jadi ada Ibu Fajar, tapi saya akan perkenalkan Ibu Fajar lewat video ini dulu. Ya, kita akan tonton. Ibu Fajar ini menginisiasi penggunaan kotak makan pakai ulang di lingkungan kami. Bu Fajar tetangga saya, dan di lingkungan kami beliau jadi menggerakkan dari mulainya dirinya sendiri, tapi dia berusaha untuk melakukan. Kita lihat aja. Setiap Ramadan, warga bergiliran mengirimkan buka puasa ke masjid di perumahanku. Sudah sejak 2011, Bu Fajar, tetanggaku, memulai inisiatif peminjaman kotak makan gratis yang bisa dipakai ulang bergiliran. Ya, karena yakin dengan cara seperti ini, menyediakan kotak yang bisa dipakai ulang, sampah pada saat bulan Ramadan itu bisa dikurangi. Sayangnya, tetap masih banyak yang mengirim buka puasa dengan kemasan sekali pakai. Kupikir inisiatif yang sudah ada ini perlu diperkuat. Jadi tahun ini, ideku adalah membantu Bu Fajar membuat video promosi peminjaman kotak makan. Videonya dibagikan lewat WA grup perumahan sejak sebelum Ramadan. Hasilnya sudah mulai terlihat, peminjam kotak makan terlihat meningkat. Yuk kita bantu inisiatif baik yang sudah ada. Kita akan lihat juga satu lagi video tentang kotak makannya sendiri. Lalu sekarang ada Bu Fajar bersama kita hari ini yang akan berbagi. Silahkan untuk bercerita lebih panjang, termasuk juga bagaimana Bu Fajar mempertahankan untuk tetap bisa mengurangi sampah di saat pandemi ini. Silahkan Bu Fajar, stop sharing dulu. Oke. Selamat siang ibu-ibu semua. Masih semangat ya untuk menjadi bahagia dengan minim sampah. Bagaimana? Suara saya terdengar jelas? Oke, ya. Kita lanjut ya. Nah, tadi ibu-ibu semua sudah mendengar cerita dari Ibu Irma dan Kak Nina tentang bagaimana beliau-beliau ini mencari ide atau berbagi inspirasi mengenai bagaimana mencegah dan mengurangi sampah di kehidupan sehari-hari. Dan kali ini saya pun ingin berbagi juga dengan ibu-ibu semua bagaimana saya berusaha untuk mencegah dan mengurangi sampah ketika kita harus berkegiatan dengan melibatkan banyak orang, terutama di lingkungan kita, di lingkungan tempat tinggal kami tepatnya.
beberapa tadi dari video yang sudah dilihat, saya menginisiasi peminjaman kotak makan yang bisa dipakai ulang pada saat pengiriman buka puasa di masjid kami di sini di komplek. Mungkin perlu ibu-ibu ketahui juga bahwa di komplek kami memang setiap hari di bulan Ramadan ada pembagian buka puasa sebanyak 150 packs sehari per hari. Nah, kebayang ya kalau misalnya semua itu masih memakai kardus atau mungkin styrofoam, plastik dan sebagainya. Seberapa banyak itu sampah yang timbul di di bulan puasa ini? Seperti yang pernah saya baca di artikel salah satu media nasional bahwa ternyata sampah di bulan Ramadan itu meningkat 30% dari hari biasa. Miris ya ibu-ibu ya. Harusnya kita menahan diri pada saat bulan Ramadan, tapi ternyata justru sampah lebih banyak gitu yang kita hasilkan. Dan itu adalah karena perilaku kita dalam pada saat buka puasa. Nah, peminjaman kotak makan ini paling tidak akan mengurangi banyak, Ibu. Kalau dulu kita pakai dus itu ada dusnya, ada mikanya, lalu nanti sambelnya sendiri, atau ada yang berkuah dipisahin pakai plastik lagi, gitu kan? Kemudian mungkin ada yang sendoknya diplastikin lagi, ada tisu dan segala macam. Jadi kebayang bahwa setiap buka puasa itu sampah, baik itu sisa makanan maupun sampah plastik kemasan itu sangat luar biasa. Itulah makanya kenapa saya menginisiasi untuk menyediakan kotak makan dan tempat minum yang bertutup untuk pengiriman takjil ke masjid. Alhamdulillah sebenarnya kami mulai dari 2011. Tidak gampang Ibu untuk mengubah kebiasaan ibu-ibu dalam mengirim makanan ini. Kami coba untuk melakukannya pada diri sendiri. Jadi ketika kemudian saya ke Bu Santi, kemudian dengan tetangga-tetangga yang terdekat dan yang sudah paham dengan minim sampah, kita tawarkan untuk mengirim dengan cara seperti itu dan sambutannya baik. Tapi memang masih banyak yang belum mengikutinya. Banyak alasannya, misalnya dari nggak praktis lah, atau saya nggak masak sendiri, saya pesan lewat online, atau saya pesan ke restoran, atau langganan mereka gitu dan sebagainya. Ini tidak membuat kami menjadi kecil hati, atau kemudian kita menjadi sudahlah nggak usah deh, kayaknya nggak berhasil nih gitu. Tapi justru ini menjadi tantangan kita untuk mencari solusi. Seperti katanya Bu Tejo, kita harus jadi orang yang solutif. Ya, jadi kita coba mencari bagaimana bisa mengakomodir keperluan dari ibu-ibu ini. Misalnya ada yang, saya mau pesannya KFC aja, misalnya gitu ya. Atau saya senang nasi biasanya di restoran Padang yang dekat situ, katanya. Nah, ini ternyata ya ibu-ibu, kita akhirnya berusaha mencari informasi di mana sih sebenarnya penjual-penjual makanan yang berkenan untuk menggunakan wadah dari kita gitu. Dan alhamdulillah kita menemukannya, baik itu yang berupa makanan besar atau untuk snack. Jadi misalnya kita ke pasar, kita bilang ke mereka, saya mau pakai ini, minta tolong dong dimasukkan ke sini, gitu. Nanti kita ambil atau dikirim dengan bajai atau bagaimana. Nah, saya rasa kalau kita mau berpikir, kalau kita mau berusaha, pasti kita ada jalan. Itu yang akhirnya membuat orang-orang akhirnya bisa
memahami dan ikut serta dalam kegiatan ini gitu. Mereka mulai pinjam, bahkan yang sangat membahagiakan sekali itu ketika kita tiba-tiba dapat WA pagi-pagi atau malam begitu, bahkan, Bu, besok saya pinjam ya 30 kotak dan ini tempat minumnya gitu misalnya. Pasti itu akan kami respon, kemudian akan kami siapkan besok untuk diantar ke rumahnya. Itu yang membahagiakan buat kami. Nah, selain untuk kegiatan buka puasa, kan buka puasa hanya setahun sekali gitu ya, selama sebulan, masih ada bulan-bulan lain yang tempat makan ini bisa dipakai sebenarnya, dimanfaatkan. Nah, ini kami manfaatkan juga untuk kegiatan-kegiatan lain seperti arisan, kemudian kalau kita ada rapat misalnya, kemudian ada pengajian, atau bahkan ketika kita diminta untuk mengirim makanan bagi korban banjir yang ada di lingkungan kami di sini. Kebetulan waktu itu ada satu RT itu yang RT di wilayah kelurahan dekat kami ini yang kebanjiran. Lumayan lama itu Ibu mereka tergenang, sehingga kami akhirnya bergilir dari masing-masing RW untuk mengirim makanan yang makan pagi, siang, dan sore, itu bergiliran kita. Nah, dalam hal ini kita juga nggak bisa maksudnya tetap kita usahakan untuk mencegah sampah. Jangan sampai ketika kita memberikan sumbangan nih berupa makanan kepada korban banjir yang kita tahu juga karena sampah ya sebabnya, tapi kemudian kita menimbulkan sampah gitu. Lalu akhirnya kita buat pengirimannya menggunakan kotak yang sudah kita punya juga kita manfaatkan. Kita bekerja sama dengan salah satu warung yang ada di sekitar situ karena kita waktu itu juga kondisi untuk masak sendiri sekian banyak itu tidak memungkinkan, sehingga akhirnya kita mencari warung yang bersedia untuk menyediakan itu. Hanya dengan mereka dengan senang hati, karena dengan begitu mereka nggak perlu beli dus, nggak perlu mika, nggak perlu bungkus-bungkus lagi ya yang lebih ribet. Katanya dengan ini lebih simpel gitu. Mereka senang ketika kita bawakan kotak makan dan kemudian kita antar ke kelurahan di sini, lalu disampaikan kepada warga. Bagaimana pengembaliannya? Nah, pengembaliannya itu alhamdulillah Bu, kami tadinya juga ini udah lillahi ta'ala deh, ikhlas ya kalau seandainya nanti ada yang tidak balik gitu, karena kondisi kan tidak memungkinkan ya dengan situasi banjir. Ternyata nggak begitu gitu. Ternyata semua kotak itu bisa kembali walaupun tidak dalam keadaan bersih. Nggak apa-apa karena memang kondisi mereka tidak memungkinkan itu, dan kita yang akan membersihkannya. Supaya ketika nanti akan dipakai kembali, itu juga kita yakin kondisinya bersih gitu. Nah, kunci utama sebenarnya adalah pemilihan menu ya Ibu-Ibu ketika kita berkegiatan dengan melibatkan banyak orang. Nggak perlu mungkin kita berpikir bahwa menunya yang enak ini nih, pakai yang itu dong, tapi kan ada plastiknya, tapi kan ini nanti tumpah atau gimana. Nah, itulah yang kemudian memacu kreativitas kita untuk mencari, memilih, menentukan menu apa yang pas. Ya, itu yang penting. Jadi kita kadang harus mengendalikan diri nih. Jadi kalau saya ada yang sangat saya pegang teguh adalah bahwa ketika kita melakukan minim sampah itu adalah perencanaan dan pengendalian diri. Seperti yang Bu Irma lakukan tadi juga, pengendalian diri. Ketika dia pengen beli bubur ayam, ternyata nggak bawa wadah, ya udah nggak jadi, gitu kan. Jadi kita perlu pengendalian diri juga, gitu. Bagaimana kita menentukan jenis-jenis makanan yang akan kita olah. Kemudian juga ketika kita perlu untuk rapat
ada snack pagi, ada kopi, ada snack siang ya. Memang dalam suatu event itu konsumsi adalah memegang peranan penting ya ibu-ibu ya. Dan itu potensi besar menghasilkan sampah. Oleh karena itu, saya dan teman-teman mengajak ibu-ibu PKK untuk selalu berada di garda terdepan ketika ada kegiatan di dalam wilayah kami, terutama pegang seksi konsumsi, karena ini nanti akan menghasilkan sampah pastinya. Nah, alhamdulillah teman-teman juga mendukung untuk itu. Kami sempat mencari nih, ketika butuh snack pagi yang agak berat gitu, jangan lontong terus tiap hari misalnya, roti dong atau apa segala macam, banyak ya permintaannya gitu. Nah akhirnya kita mencari ini distributor atau produsen roti yang bisa kita minta untuk tidak menggunakan plastik yang dibungkus satu-satu. Kemudian kita serahkan wadah kita dan kita janjian nih jam berapa kita bisa ambil gitu. Jadi alhamdulillah itu ada. Jadi kita ya memang butuh effort kita untuk mencari, kemudian juga menyediakan peralatan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ibu-ibu, kalau kita ketemu gitu ya rasanya bahagia karena kita sudah berhasil mencegah timbulan sampah karena kegiatan yang kita lakukan. Nah, ini salah satu contoh juga ketika di masa pandemi ini kan kegiatan sudah mulai berkurang ya ibu-ibu ya. Sebenarnya agak lega juga sih karena tidak ada acara rapat, tidak ada acara arisan yang kemudian akan menimbulkan sampah konsumsi gitu. Namun ada hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari, seperti baru yang terhadap yang terlihat di foto ini adalah bahwa kami dari PKK diminta untuk mengelola pemberian extra fooding atau makanan ekstra tambahan untuk para petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan kami. Nah, ini juga akhirnya membuat kami berpikir untuk mengelolanya setiap hari, memikirkan snack apa yang sesuai, yang tidak menimbulkan sampah, tapi juga tetap bisa menjaga kesehatan. Dan juga karena extra fooding itu juga tidak harus makanan segar, maka kami akhirnya memilih untuk menyerahkan dalam bentuk mentah. Seperti yang di sini ada telur, kemudian beras, gula, dan sebagainya. Nah, kemarin itu kami tiba-tiba diminta oleh Pak RW untuk menyediakan konsumsi bagi gugus tugas dari Kodim, Polres, Kelurahan yang akan datang ke RW kami melakukan sosialisasi program 3M. Nah, ini banget nih buat kami, Bu. Kan bentuknya prasmanan, nanti timbul kerumunan, ya kan? Kemudian apakah bersih nggak nanti tangan masing-masing orang ini? Lalu bisa nggak kita menjaga supaya tidak terpapar dengan virus COVID-19? Lalu kemudian kalau kita buat dalam kotak masing-masing dibawa pulang, nah berarti kita harus pikirkan nih pada waktunya pendek sekali ya, dan dibawa pulang kemungkinan tidak balik karena kegiatannya hanya sekali saja gitu. Nah, akhirnya karena juga minta supaya ada teh panas di pagi hari, itu jadi akhirnya kami siapkan juga nih gelas-gelasnya kami pilih gelas yang plastik saja, karena kalau gelas yang dari kaca agak susah untuk kita bersihkan. Nah, saya siapkan ember yang diisi dengan sabun supaya ketika mereka habis minum, mereka langsung masukkan ke dalam ember tersebut. Ini untuk memperkecil kemungkinan terjadinya paparan virus COVID terhadap panitia terutama. Ya, kita memang harus mau gitu ya Bu ya, memberitahu kepada mereka, mengedukasi kepada bapak-bapak, terutama bapak-bapak polisi, bapak-bapak ABRI dan lain sebagainya, untuk mau mengikuti aturan dari kami juga gitu, supaya semua merasa nyaman
semua sehat, dan semua bahagia. Saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, Bu. Aku lanjutin situ ya. Oke. Boleh nggak, tolong? Ya. Nah. Berhubung di sini mikrofonnya katanya lebih jelas, jadi saya lanjutkan di sini, kita tukeran. Nah, ibu-ibu sekalian, kita terima kasih banyak untuk Bu Irma, Bu Nina, dan Bu Fajar yang sudah berbagi. Jadi ibu-ibu pada intinya mencegah itu banyak sekali caranya, dan ketika kita mulai dari kontrol diri kita juga bisa meluaskan hal-hal yang ada dalam kontrol kita. Bu Fajar ini di kami dia ketua PKK. Jadi apa yang masih ada di kontrolnya dia, beliau terapkan sehingga mengikuti itu inspirasi-inspirasi yang coba di lingkungannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan penjelasan misi yang ketiga. Nah, dalam misi yang ketiga ini, balik lagi dulu, kita pencegahan fokusnya. Ya. Nah, pencegahan ini, kalau di misi yang pertama kita pilah timbang, lalu kita yang kedua temukan residu, setelah kita tahu residunya, maka yang dilakukan adalah mencegah supaya residunya tidak terjadi. Nah, ini ada beberapa langkah, boleh di next? Lanjutkan. Nah, ada yang pertama ya ibu-ibu, karena kan bervariasi nih residunya di setiap grup. Coba diskusi dengan teman segrup, untuk mencari cara atau pihak ketiga menerima sampah residu dari kategori A dan B ya, B-nya. Tapi B itu mungkin cari caranya. Jadi coba tanya-tanya yang kira-kira bisa diterapkan. Kalau misalnya ternyata dia tidak bisa, berarti kita harus cari cara untuk menguranginya, mengurangi sampah kategori C atau residu itu. Dan apabila ibu-ibu kesulitan juga, berarti kita harus mengurangi sampah kategori A dan kategori B-nya juga. Jadi mundur ibu-ibu. Nah, kami buat ini dalam permainan, namanya bingo. Nanti akan saya lihatkan setelah ini. Dan hal yang ketiga yang perlu dilakukan adalah catat mulai besok sampai tanggal 12 Oktober, apa yang keluar dari rumah ibu. Misalnya ibu akan tulis misalnya hari Senin, setor ke bank sampah kategori A gitu, atau buang ke tukang sampah pada hari Rabu gitu. Pokoknya ibu buat lognya. Nanti kami akan berikan panduannya lebih jelas untuk si misi yang diberikan ini. Nah, berikutnya mungkin untuk bingonya biar terbayang oleh ibu-ibu sekalian. Bingo itu seperti ini, Bu. Jadi ini kami buat kotak 5x5 yang isinya adalah rencana. Ibu-ibu buat rencana untuk mencegah sampah. Ibu buat ini rencana karena ibu yang menentukan kira-kira apa ya rencananya. Ibu taruh di kotak-kotaknya. Nanti kami akan berikan panduannya hari ini malam atau besok pagi ke ibu-ibu untuk bisa dilakukan. Lalu nanti tanggal 5 hari Senin, ibu-ibu kirimkan rencananya ibu ini dalam bentuk seperti bingo ini ya Bu, di dalam kotaknya masing-masing ada isi. Ibu tinggal salin aja kotak 5x5 lalu ditulis. Yang sudah kami tuliskan nanti adalah hal yang terisi dari tim materi, tapi yang kosong-kosong ibu boleh isi sesuai kondisi ibu masing-masing. Jadi di situ. Nah, yang dilakukan adalah ibu-ibu coba melakukan. Kalau misalnya Bu Irma kan diupload ke Instagram. Nah, kalau untuk ibu-ibu saya bebaskan karena kan media sosial belum tentu ada semuanya. Tapi boleh ibu misalnya mau taruh di media sosial FB atau Instagram, berbagi apa yang ibu lakukan. Nah, coba misalnya ibu melakukan sesuatu yang berderet tuh. Berderet tuh ada 4 hal aja yang ibu lakukan berderet, berarti itu udah jadi bingo namanya. Dan itu dianggap ibu udah dapat 1 poin gitu dengan 1 garis yang terbentuk.
Kalau misalnya nanti ini dilakukan sampai tanggal 12, lihat apakah Ibu dapat beberapa garis nih yang selama 10 hari ke depan ya. Misalnya bisa 1 garis, 2 garis, atau mungkin 3 garis gitu ya. Kita tidak tahu, tapi itu tergantung rencananya ibu-ibu masing-masing. Semoga ini cukup jelas, nanti akan lebih jelasnya di dalam panduan mengenai misinya, tapi gambaran umumnya seperti itu. Jadi kita akan bersenang-senang ibu-ibu dengan misi 3 menggunakan kreativitas tanpa batas karena ada 1001 cara. Ya. Lanjut Ibu. Sekarang kita sudah 12.35, jadi saya akan tutup dengan ini, pengumuman poin grup dan kejutan manis ini. Jadi untuk yang pertama kami akan umumkan dulu poin grup. Ya, next. Yes, bisa dilihat ini poin grupnya. Peserta kita bisa lihat bersaing ketat ini antara grup A dan grup C nih, kejar-kejaran. Grup B juga belum dalam posisi aman, sebenarnya masih banyak nih tantangan-tantangan dan kuis-kuis kegiatan yang akan ada di grup. Jadi ayo semua semangat untuk saling menguatkan di grupnya. Dan abis ini kami akan pilih sebenarnya kompos ya, karya kompos itu kami dapat banyak sekali karya. Dan kami memilih ini 3 karya yang paling unik dan menarik yang terpilih gitu, karena banyak sebenarnya yang keren-keren. Coba Bu Fajar. Nah, ini adalah 3 dari karya yang kompos yang jadi pilihan. Ini Bu Ririn. Pertimbangannya adalah semua menggunakan bahan-bahan yang memang bekas, yang kompos. Karena ada beberapa yang barangnya sebenarnya masih bisa dikonsumsi ya, tapi dijadikan juga. Nggak apa-apa untuk sebagai kreativitas. Tapi ini kami pilih karena dia benar-benar murni 100% barangnya adalah yang sudah tidak terpakai, yang mau masuk ke kompos. Bu Ririn luar biasa, kirim 6 karya dan semua keren-keren semua. Ibu-ibu bisa lihat, nanti akan kami bagikan seluruhnya, semuanya. Lalu ini jamu, ini menarik sekali dari tema-tema alam yang lainnya. Ada yang tahu-taunya muncul dengan karyanya Mbok Jamu ini. Dan yang terakhir, Ibu Kus, Diana juga ini jadi suatu hal yang unik dari karya kompos. Jadi selamat untuk Bu Ririn, Bu Hesti, dan Bu Diana. Akan kita lanjutkan untuk yang temukan residu. 3 yang mendapatkan kejutan manis adalah Ibu Devi A016, Ibu Yani B131, dan Ibu Fermi C037. Nanti panitia akan menghubungi mungkin hari Senin untuk tindak lanjutnya ya ibu-ibu. Lalu berikutnya adalah kuis 3R. 3 orang yang beruntung adalah Bu C084, Bu Rumi Lanita, Bu Ati Aryawan A008, dan Ibu Nurlaili dari B081. Ya, nah ada 2 lagi nih dari daftar hadir yang akan diumumkan nanti mungkin setelah ini ya, susulan dari panitia host, karena yang daftar hadir ada di situ akan kami umumkan setelah ini, setelah acara ditutup dulu oleh Ibu Dina. Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Semoga nanti di rekaman kalau suaranya lebih jelas bisa ditonton ulang bila yang awal-awalnya tadi kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Silakan Ibu Dina. Mute. Oh, enggak. Oke. Terima kasih kepada Ibu Santi Syahril dan juga kepada para narasumber kita hari ini, Ibu Irma, Ibu Nina, dan Ibu Fajar yang telah membagikan tips dan triksnya kepada kita semua. Semoga ilmu, tips, dan trik tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mengelola sampah.
Saya tadi lihat di chat di grup itu ibu-ibu ada yang mengalami kendala mendengarkan pemaparan dari para narasumber. Insya Allah panitia akan mengirimkan rekaman mungkin ya Bu ya, nanti yang tadi disampaikan oleh Bu Syahril bahwa akan ada rekaman yang bisa dibagikan. Semoga rekamannya bagus jadi ibu bisa mendengarkan penjelasan dari para narasumber. Alhamdulillah Ibu-Ibu kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Saya menyampaikan mohon maaf apabila ada selip kata dan perbuatan selama saya menjadi pembawa acara pada sesi kali ini. Akhir kata terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di 2 minggu ke depan secara daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Santi, kita break dulu, bagaimana? Ya, jadi ini sebenarnya sudah ditutup, jadi silahkan kalau mau lanjut aktivitas, bisa lanjut, tapi bagi yang masih punya pertanyaan, boleh tetap di sini sambil bawa makan siangnya juga tidak apa-apa, bisa raise hand untuk pertanyaan, mungkin untuk Bu Fajar atau untuk Ibu Nina yang ada juga di sini. Gitu. Oh, foto bersama apakah ada hari ini? Bisa, tapi ini banyak sekali ya Bu ya, foto bersama ya Bu ya. Biasanya panitia nggak tahu nih saya. Bagaimana Ibu panitia, Ibu dari panitia KLHK? Apa kita akan foto? Ya. Ada sekitar 10 frame Ibu. Ya. Saya kasih sambil acara mungkin di foto kali ya. Oke, silakan. Ya, Ibu, yang mengundang pertama dulu ya, Bu. 1, 2, 3. Berikutnya, 1, ditahan dulu ya, Bu ya, senyumnya. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya yang nomor kelima, 1, 2, 3. Nomor ke-6, 1, 2, 3. Nomor ke-7, 1, 2. Bentar, ini masih belum siap. 1, 2, 3. Udah, Bu. Oke. Ibu. Sudah. Mute masih ya. Nah, ya, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjut untuk tanya jawab bagi yang memang punya pertanyaan. Dan saya lihat ini ada 3 peserta sudah raise hand. Apakah ini memang ada pertanyaan atau dari yang tadi ya? Bu Dewi, A063, bisa tolong host untuk dibuka? Ya. Yes, silahkan Ibu Dewi. Sudah dibuka, Bu, tolong di-unmute dari Bu Dewinya. Bu Dewi sudah bisa sepertinya? Belum? Oh, belum ya? Sudah dikasih akses unmute dari Bu Dewinya, mohon. Oh, udah dikasih akses Bu Dewi, tinggal di-unmute oleh Bu Dewinya. Nah. Selanjutnya aja Bu Nunung. Oh, Bu Nunung dulu ya. Apa? Bu Dewi bisa di-unmute. Ya, Bu Dewi silahkan Bu Dewi. Iya. Iya, kenapa Bu? Iya, halo. Ya, Ibu ada pertanyaan atau itu nggak sengaja terangkat tangan? Oh. Ibu Dewi apa ada pertanyaan? Oh, kita coba Bu Nunung dulu deh. Bu Nunung. Bu Nunung. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Nunung. Ya, dari Ambon Manise, Bu. Iya, Bu Nunung. Silahkan, Bu. Senang Nih, sekali. saya sudah mencoba membuat mall dari
nasi basi, kemudian dari kulit pisang. Oke. Kemudian bolehkah tahu sama tempe yang sudah berjamur itu kita bisa membuat mol dari dua bahan tersebut ya Bu? Terima kasih. Nah, jawabannya sebenarnya si tempe sama tahu. Ibu aja pemain jawab. Akan dijawab oleh Bu Fajar yang suaranya lebih, kayaknya mungkin saya kedengaran sih sekarang. Saya kedengaran sekarang. Ya, Ibu, pada prinsipnya tahu tempe itu kan juga ada raginya. Jadi kemungkinan besar bisa. Saya sendiri belum pernah coba ya Bu, karena kalau misalnya itu apa namanya, kita berusaha habis pas-pasan kalau udah makan tahu tempe udah habis lah gitu. Tapi kalau enggak pun dia dibuat, saya nggak tahu, tapi kemungkinan dia kan proteinnya tinggi ya. Jadi kemungkinan mungkin ada baunya, mungkin akan lebih keras gitu. Tapi kalau enggak dicampurkan saja dengan kompos padat langsung. Oh ya. Nggak usah perlu dikasih air terlalu banyak supaya nggak keluar bau yang nggak enak. Karena saya curiga nanti bisa baunya mungkin agak mengganggu ya. Karena kalau lihat pabrik tahu kan sampah ampasnya aja, sisa limbahnya suka buat jadi bau. Nah, itu sih Bu. Ya, silahkan. Semoga terjawab ya Bu Nunung. Ya, siap, baik. Terima kasih. Silakan Bu Ida. Ya, Bu Ida, boleh tolong host untuk. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Santi, ini saya mewakili. Ini di sini kami berempat yang ikut pelatihan. Ada Ibu ketua kami, Ibu Erni Thomas. Lalu ada rekan saya, Ibu Retno Rohis dan Ibu Siti Rosmana Yos, dan saya sendiri Ida. Kami tuh pada dasarnya hanya mohon izin ke Mbak Santi. Jadi mungkin agak terlalu cepat. Jadi kan di situ ada terakhir adalah tularkan kepada sesama. Nah, idenya tuh mungkin juga kalau untuk tularkan ke sesama, beberapa teman saya seperti Ibu Retno, dia udah mengkoordinir di daerah, di kompleknya dia, yang kebetulan hanya klaster rumahnya termasuk mungkin ada 16 rumah, 16 keluarga. Dia udah mulai dengan membantu teman-teman di situ untuk ngumpulin sampah-sampah plastik, dan dia kalau kita udah koordinasi dengan armada kemasan untuk diantar. Terus udah gitu juga untuk yang minyak jelantah, kebetulan juga ada dari salah satu ASN di tempat kerja suaminya Ibu Retno, dia menerima minyak jelantah. Dengan 5 liter minyak jelantah dapat 1 liter Ibu, ya kalau dikumpulin. Nah, itu juga dilakukan di sana. Nah, kalau ke saya pribadi, jadi kita berhubungan dengan Biro Humas di Lapan. Saya minta supaya kegiatan ini mungkin sebagai laporan juga untuk kami, jadi akan dimasukkan dalam buletin Lapan di bulan Desember. Jadi saya izin di sini, ini kan adalah tulisan dari tim materi atau ada gambar atau apa, mungkin nanti akan kami izin untuk letakkan di buletin itu gitu sebagai persembahan dari DWP 8 untuk ditularkan ke mungkin ke teman-teman. Saya juga tadi ketemu dengan Ibu Deputi di sini, udah mulai tanya, nih aku punya sampah plastik, aku mau gimana kan nih, dia udah mulai begitu tadi. Jadi alhamdulillah feedbacknya dari sini cukup bagus. Jadi nanti saya izin untuk materi-materinya mungkin akan kami pakai, mungkin ada gambar atau apa, nanti akan diletakkan di buletin DWP buletin 8 di bulan Desember. Gitu aja Bu Santi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dengan senang hati Bu Ida, karena itu kan harapannya memang ya dari pelatihan ini bisa menular ke sesama, apalagi kalau Bu Ida nanti juga bisa pantau terus ya untuk rekan-rekan di Lapan gitu untuk praktek. Jadi silahkan Bu, silahkan juga disebutkan aja sumbernya aja, itu aja sumber informasi. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ida untuk semangatnya luar biasa. Thank you. Teman-teman Lapan. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Linda. Bu Linda, boleh tolong ya.
Silahkan Bu Linda, unmute dulu Bu Linda. Nah, sudah. Oke. Terima kasih Bu Santi. Sama-sama. Terima kasih untuk materi-materi yang selama ini buat saya memang bermanfaat. Namun memilah sampah selama ini sudah saya lakukan. Namun dengan pelatihan ini manfaatnya yang terbesar buat saya itu adalah mengolah sampah organik. Nah, dengan pelatihan ini saya sudah mulai membuat pupuk cair dan mengumpul-ngumpulkan semuanya itu. Namun ada pertanyaan buat saya ketika saya ketemu sisa-sisa makanan. Saya orang Padang ya, suka bikin balado. Misalnya balado terong gitu ya. Setelah dimasak ternyata satu piring full nggak dimakan, nggak habis sendiri. Nah, dalam hal ini saya bingung apakah masuk ke organik itu tapi ada minyak-minyaknya, apakah merusak minyaknya apa gitu. Jadi saya selama ini belum berani masukin yang campuran minyak dengan yang yang organik itu ke kompos-kompos gitu. Bagaimana ini, Bu? Ya. Makasih, itu aja. Ya, terima kasih Bu Linda. Bu Fajar mau jawab? Iya, boleh dijawab oleh Bu Fajar ya, Bu. Bu Linda. Ya, silakan. Mesti di itu ya. Fajar. Oh. Tuh. Oke, iya. Iya, Bu Linda. Ini ya, sisa makanan itu memang jadi PR. Kalau ada sisa makanan, kemudian tulang sisa masakan sebenarnya yang jadi masalah itu ketika kita mau membuat kompos. Ini juga di awal saya juga pada awal-awal membuat kompos, kebetulan saya waktu itu pakai Takakura, itu memang menjadi agak tricky gitu untuk mengelolanya gitu. Jadi ternyata agar tidak berbau, tidak terlalu berbau gitu ya memang pasti ada bau-bau, pasti akan ada. Tapi sebaiknya sebelum dimasukkan ke dalam komposter, sisa makanan itu kita cuci dulu, Bu. Jadi kita bilas dulu dengan air, sehingga bumbu-bumbunya, kemudian minyaknya juga sedikit berkurang ya, tidak terlalu banyak itu. Kita cuci dulu dengan saringan itu, dengan baskom yang bersaring, yang bolong-bolong gitu ya. Kita cuci, baru kita tiriskan dulu biar agak kering, tidak terlalu basah, baru kita masukkan ke dalam komposter. Nah, apabila kita lihat nih komposter kita, kalau ternyata komposternya itu kelihatan lebih basah gitu, sudah terlalu banyak nih sisa makanan basah yang kita masukkan, maka kita perlu tambahkan kering yang tadi yang unsur coklat. Jadi seperti sekam atau daun-daun kering atau mungkin dus dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, Bu. Jadi kita lihat setiap kali kita memasukkan kompos sampah baru ke dalam komposter kita lihat nih kondisinya dia, kita tanya gimana kamu, terlalu basah nggak, kamu kekeringan nggak atau apa gitu. Jadi dengan begitu insya Allah kalau tadi sudah kita cuci, paling tidak itu unsur-unsur bumbu yang membuat basi gitu ya, membuat bau itu akan berkurang gitu. Nah, dan yang paling penting sebenarnya mencegah supaya nggak sisa gitu ya, nggak bersisa. Atau mungkin bisa juga ketika makanan itu bersisa, kok terlalu banyak nih, kita harus berpikir lagi. Kira-kira ini diapain ya, mungkin bisa kita olah dengan cara yang berbeda gitu. Kalau saya Ibu, kadang memang suka nih kita bikin misalnya balado telur, balado terong, atau balado ikan asin atau apa segala macam itu. Lalu ada sisa ini. Nah, akhirnya apa? Kita bikin nasi goreng atau bikin nasi bakar atau apa gitu. Jadi sehingga kalau bisa ini kita cegah supaya kita nggak membuang sisa makanan ini yang masih bisa kita manfaatkan. Pokoknya sebisa mungkin tidak ada sisa makanan yang terbuang gitu. Kecuali memang sisa sayur, sisa bahan-bahan mentah yang memang tidak dipakai. Itu saja sih Ibu. Ya, bagaimana Bu Linda? Sudah menjawab? Ya, aku ini dulu. Ya berarti
kalau ada minyak berarti dicuci dulu ya Bu, biar bersih dan biar bisa dilayak masukin ke dalam tempat kelompok Bu kompos Linda, ya. apa sudah terjawab? Ya udah, terima kasih Bu Fajar, jawabannya sangat mengena sekali, maksudnya bermanfaat. Terima kasih sekali. Mohon maaf Bu Linda, suaranya kenapa nggak terdengar ya, suara Bu Linda? Tadi saya sudah unmute. Oh, bisa. Udah unmute kok. Sudah terjawab ya Ibu? Udah. Angkat jempol aja kalau udah Bu. Ya. Terima kasih Bu Fajar, Ibu Santi. Ya, rasanya kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Apa ada lagi yang lain yang mau bertanya? Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, kita masih punya waktu 6 menit ini. Kalau misalnya tidak ada, mungkin kita bisa sudahi hari ini. Dan ibu-ibu selamat bertualang dengan misi yang ketiga, karena misi yang ketiga ini sebenarnya favorit saya. Dia lebih asik, lebih banyak kreativitas yang bisa kita curahkan untuk mengurangi sampah. Jadi sekalipun itu sampahnya organik, kita berusaha supaya dia tidak menjadi sampah, karena walaupun kita bisa kompos, sayang sekali kalau itu tersia-siakan. Jadi sampah sisa makanan adalah termasuk salah satu yang bisa kita coba kurangi. Kalau dilihat di tempat Bu Irma tadi ya, mungkin ada termasuk perencanaan menu itu salah satu cara mengurangi sampah, dan bisa diajak keluarga juga untuk diajak komitmen terhadap apa yang kita misalnya sudah sediakan di rumah untuk dimakan sama-sama, dan kalau mungkin ya mereka juga ikut terlibat gitu ketika memutuskan sesuatu. Ya. Sudah ya, kalau begitu akhir kata saya mohon izin, mohon maaf untuk segala kekurangannya, dan pertemuan ini kami tutup. Semoga ibu-ibu selalu sehat, dan panduan misi 3 akan kami kirimkan lewat grup sore ini atau besok pagi, tergantung ketersediaannya, kami upayakan bersama juga dengan rekaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ibu narasumber. Di akhir acara masih ada kejutan manis nih Bu dari panitia. Kami akan mengumumkan 2 orang peserta yang mendapat kejutan manis. Tadi karena kita Coba siapa ya? 2 orang. Siap-siap ya Bu. Belum ya pengumumannya? Iya, ini Bu, C002 dengan Bu Agni Pantiaswari dari Badan Standarisasi Nasional. Apakah hadir, Ibu? Masih hadir? C002. C002 Ibu Agni. Iya, Ibu Agni. Pakai D. Agni. Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Nanti kita drop untuk kesempatan buat yang lainnya dari A010 dengan Ibu Buhayatul Munam dari KPPPA. Hadir Ibu? A010. Sudah live atau gimana? Tidak ada? Berarti ada kesempatan 2 lagi ya Bu buat yang lainnya.
Sebentar Ibu, kita coba cari lagi. Harap-harap cemas ya Bu. Siang ini siapa yang mendapat kejutan manis? Untuk Ibu B1 B015 dengan Ibu Itun Nana Suryana. Ada Ibu dapat kejutan manis. Ibu Itun. Ada yang mau disampaikan nggak? Silakan Ibu, ada yang mau disampaikan? Ibu Itun. Silakan Bu, Ibu siang ini mendapat kejutan manis. Ada yang mau disampaikan Bu, silakan. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu semua. Alhamdulillah saya mendapat kejutan. Terima kasih atas apresiasinya dari ibu-ibu panitia. Mudah-mudahan saya lebih semangat lagi untuk mengikuti. Ya, semangat ya Bu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu. Nah, satu lagi kami punya kesempatan. Bentar ya Bu, kita cari lagi siapa yang beruntung siang ini. Nah, satu lagi. Siapa nih? Peserta dengan nomor A104 dengan Ibu Safrida Harahap. Masih ada Ibu? Unmute-nya nggak bisa. Ya, silakan. Hadir Bu. Hadir Bu. Sampaikan. Hadir Bu. Ya, silakan Bu. Apa ya Bu? Aduh lupa. Sorry Bu, belum pakai jilbab. Silakan Bu. Yang ini Ibu mendapat kejutan manis. Selamat ya. Ya, ada yang mau disampaikan Bu, silakan. Halo. Ya, silakan Bu. Kami dengar Bu. Suaranya. Nggak keluar ya Bu ya? Dengar Bu, keluar Bu suaranya Ibu dengar. Halo. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Ibu. Perkenalkan kami dari DWP Kalimantan Utara. Saya Bu Safrida Harahap.
Dengan adanya kegiatan ini kami merasa senang, walaupun kebetulan saya memang tidak, kalau yang misi 2 kurang ini karena kebetulan 2 minggu ini ada kegiatan, tapi insya Allah akan saya kerjakan. Dengan adanya kegiatan ini sangat bermanfaat dan memang membuat pola hidup dan gaya hidup yang baru untuk ibu-ibu. Insya Allah kami akan menularkan ke teman-teman sekitar atau tetangga di sekitar rumah kami saja. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu bisa menjadi agen perubahan buat semua ya Bu ya di sekitar Ibu. Baik Ibu. Insya Allah. Tadi sudah 2 orang yang mendapat kejutan manis. Tetap setia dengan program bisa ini sampai dengan akhir. Tetap semangat mengikuti sampai akhir. Terima kasih dari kami panitia, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga buat ibu-ibu narasumber, ibu-ibu peserta yang sudah berkesempatan hadir pada siang ini. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu. Terima kasih. Rapat lagi, 11.